Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Tasma'anat qulubuhum bit tauhid wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Baitul Arqam ingkang kula mulyakaken. Kula pangapunten nggih Bapak Ibu sedaya. Niki pun terbiasa ngisi kajian niku bahasane nggih campuran. Kadang-kadang nggih bahasa Indonesia, nggih kadang-kadang nggih bahasa Jawa. Ini boten sepiro paham basa Jawa nggih saged bisik-bisik tenggene kanan kiri pun opo nggih Bapak Ibu nggih. Dalam kali kula pangapunten ingkang kathah nggih sak temene nggih dereng pantes tenggene ngajenge para sesepuh, para alim, para ulama, wabil khusus PCM dan PLM Kedulus pun kewajiban dan tanggung jawab dengan isi kajian di pedang puluh. Sepindah monggo kita sekarang manjatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dari ketiga nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya, tentunya kalau kita memahami daripada ketiga nikmat tersebut, maka tentunya kita sebagai hamba Allah yang diberi akal oleh Allah untuk berpikir terkait dengan ketiga nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Karena ketiga nikmat ini saling terintegrasi Bapak Ibu semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencabut satu nikmat saja, contohnya nikmat kesehatan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini dicabut salah satu nikmat kesehatannya dan keberadaannya sekarang di rumah sakit, dalam diri dan kemauan daripada hamba tersebut ingin mengikuti kajian seperti Bapak Ibu semuanya, akan tetapi salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah, nikmat kesehatan, sehingga tidak bisa mengikuti kajian bersama Bapak Ibu semuanya di Masjid Baitul Arqam. Sehingga ini menjadi hal yang urgent, hal yang penting terkait dengan nikmat Allah berupa kesehatan. Begitu pula
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut salah satu nikmat berupa nikmat imannya, yang mana banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah Masjid Baitul Aqsa yang dalam diri dan jasadnya diberi kesehatan, akan tetapi kemauannya tidak ada. Nah, ini bagian daripada nikmat Allah yang ketiga-tiganya itu saling menguatkan dan saling mempunyai integrasi terkait dengan nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa memanfaatkan dan juga memberikan kemaslahatan terkait dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita selaku hambanya. Kedua kalinya, selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya harapan kita sebagai pewaris beliau sampai nanti ahli waris kita tetap berpegang teguh terkait dengan apa yang menjadi uswah dari beliau, yang nantinya kita sebagai umatnya wajib untuk meneruskan apa yang menjadi tuntunan dan tuntutan dari beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir juga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kula niki abot sakjane bahas masalah politik tenggene masjid. Nek ningali para jamaah sedanten iki pendidikane S1 sedanten. S1 niku nopo ya? S1 niku nopo? Sepuh. Kalau tingali rata-rata jamaah itu nggih sepuh sedanten. Nopo malih wonten niki kula tingali jamaah sampun lulus S2 Bapak. Sangat sepuh. Wonten sing S3. Saudarane sangat sepuh. Nah, niki kula ajeng bahas politik terkait dengan bagaimana politik dalam Islam nggih katose rada abot. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Baitul Aqsa, kula niku teringat setunggalipun hadis saking Imam Ad-Dailami. Sing hadis menika jelasaken masalah kepemimpinan. Nek politik ing dalam agama niku diarani siasah Bapak. Siasah menika atosipun ing dalam kitab kamus bahasa Arab atosipun nggih menika memimpin, memelihara, mengatur dan mengurus. Niku sing diarani politik utawa siasah ing dalam agama. Kula lan panjenengan sedaya kedah ngertosi bilih hadis ingkang dipun riwayataken kalih Imam Ad-Dailami bunyinipun kiwamud dunya ateges kuwatipun donya, kokohipun negara lan kuwatipun pondasinipun manungsa ing dalem donya menika wonten sekawan perkawis, wonten 4 perkara. Kiwamud dunya di arba'ati asya. Yang pertama adalah kiwamud dunya, yakni bi'ilmil ulama, ilmune para ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, inggih menika adile para pemimpin.
Ingkang nomor 3 inggih menika bisa khawatil agniya. Inggih menika dermawane tiyang-tiyang ingkang sugih. Ingkang nomor sekawan utawa nomor 4 inggih menika bidua fuqara wal masakin. Inggih menika dongane tiyang-tiyang ingkang fakir, dongane tiyang-tiyang ingkang miskin, ingkang anggadhahi keimanan lan ketakwaan marang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkang kula lan panjenengan sedaya menika badhe bahas setunggal perkawis inggih menika bi'adlil umara. Inggih menika adilipun pemimpin. Dan itu menjadi kekuatan daripada dunia kita, menjadi kekuatan terkait dengan bagaimana bangsa kita menjadi mandiri, kekuatan bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, kekuatan bagaimana pimpinan rantai Muhammadiyah Kedurus itu menjadi solid. Salah satu indikator yang paling utama dan itu menjadi salah satu penentu adalah bi'adlil umara, yakni adilnya pemimpin. Pangapunten Bapak Ibu sedaya, kedah kula badhe sampaiaken ben menawi kula ten mriki niku beto contekan. Contekanipun inggih menika tafsir Jalalain. Lah kula niku nek akan ngaji baik ten PCM pun niki mawon nggih beto kita. Karena landasan kula nggih kita menika. Lah menika kula lan panjenengan sedaya badhe ngaji terkait dengan masalah siasat. Masalah siasat. Nah, siasa menika wonten setunggalipun ayat ingkang jelasaken masalah utawa bapinipun masalah politik ing dalam agama Islam. Niki menawi mikir kula kliru nggih jenengan benar. Menawi supe nggih jenengan elingaken. Di sami-sami belajar. Wonten setunggalipun ayat ing dalam surat An-Nisa ayat 58 ingkang buninipun innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha sak temene Allah iki kula atosaken basa Jawi ngoten paham apa boten? Paham nggih? Sing tiyang Madura paham nggih? Wonten sing luar pulau paham boten? Innallaha sak temene Allah atau sesungguhnya Allah. Ini kita pulau pun wonten maknanipun pego. Dados kula tinggal maca. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum merintah marang sira sedaya utawa panjenengan sedaya utawa memerintahkan kepada kita semua antu'addu sesungguhnya Allah memerintahkan untuk antu'addu menunaikan al-amanah ila ahliha marang ahlipun. Wa idza hakamtu ing dalem nalikane netapaken bainan nas ing antarane menungso atahkumul bil adl
Inggih menika beto keadilan utawa ngukumi ing dalem seapik-apikipun. Innallaha satemene Allah ni'ma ya'idukum iku maha memberikan nikmat marang sira kabeh. Innallaha kana sami'an basira. Satemene Allah menika maha mendengar lagi maha melihat. Ing dalam surat An-Nisa menika Bapak Ibu sedaya ingkang diartosi siasat politik inggih menika memerintah. Nggih. Dados politik niku artosipun yakmuru merintah niku politik. Panjenengan merintah marang bojo panjenengan kedah sholat jamaah niku nggih diartosipun politik ing dalam agama. Panjenengan ngramut anak utawa yoga panjenengan sedaya niku nggih diartosi siasah ing dalam agama. Panjenengan sedaya menika bana bunyanahu bangun inggih menika masjid dan masjid menika nggih diartosi memelihara utawa siasah ing dalam agama. Dados maknanipun politik menika luas. Akan tetapi ing dalem kitab Siasah Syariah dipun jelasaken kali Ibnu Marduai bahwasanya yang disebut dengan politik itu adalah kebijakan dan juga pemeliharaan yang membuahkan kemaslahatan dan juga kebermanfaatan. Ini kulolan panjenengan sekali kedah garis bawahi bahwasanya yang disebut politik adalah pemerintahan yang nantinya membawa masyarakatnya untuk kesejahteraan yang akan dicapai ataupun yang akan dituju. Ini atau simbol politik dalam Islam. Nah, kulolan panjenengan sedaya menika kedah ngawertosi bilih sejarahipun politik ing dalam agama menika sampun dipun contohaken kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohipun ing dalam Al-Qur'an menika wonten setunggalipun ayat ingkang jelasaken bahwasanya yang disebut dengan memakmurkan daripada masjid itu adalah bagian daripada politik kesejahteraan masjid. Napa atosipun Bapak Ibu? Kula panjenengan sedaya menika ngawertosi bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Kuba. Setelah beliau membangun masjid Kuba, masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masjid apa? Masjid Nabawi. Peradaban Islam yang muncul itu ataupun seketika itu adalah berupa masjid Nabawi. Ini adalah bentuk ataupun contoh yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa peradaban Islam. Salah satunya adalah value ataupun nilai politiknya berada di Masjid Nabawi itu, Bapak Ibu. Contohnya, ketika Nabi membangun Masjid Nabawi dan salah satu bentuk masjidnya
ada menaranya. Fungsi daripada menara pada waktu itu Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Nabi sebagai akan tetapi bukan sekedar hanya dipakai untuk azan dan mengumandangkan seruan untuk memanggil daripada jamaah untuk sholat di masjid, akan tetapi nilai politik yang ada dalam panggilan Rasulullah ketika menara itu dibangun adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kok iso Pak? Apa contohnya? Contohnya pun ketika peradaban masjid itu dibangun di Masjid Nabawi, di situ dibangun menara. Pada waktu masa Khalifah Umar ibn Al-Khattab ketika itu melihat kesejahteraan masyarakatnya itu dari menara. Contohnya pun ketika di waktu tengah malam itu Nabi Kuala Panjangan sedaya tingali tinggal cerita nipun Umar naik ke menara Masjid Nabawi melihat apakah masyarakat dan penduduk saya ini sudah makan ketika malam. Ketika itu Sayyidina Umar melihat ada salah satu rumah yang ketika itu tidak keluar asapnya. Tunggu apa ini buatan waktu asapnya berarti asap. Ini sama ini kok beda. Buatan asapnya berarti buatan rokok. Ini jawabannya tidak apa. Jadi menara itu bagian daripada pengontrolan untuk melihat kesejahteraan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ditinggal itu ujungnya penduduk ke ujung selatan, ke ujung utara, kanan kiri pun diwater umat sebagai ketika Umar bin Al-Khattab menemukan salah satu rumah yang tidak keluar asapnya, ketika itu langsung dibangun oleh berarti masyarakat itu wonten sejak dan nilai daripada politik adalah mensejahterakan masyarakat. Ini contoh peradaban yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul ketika berada di Masjid Nabawi, yang itu bagian daripada simbol daripada agama Islam. Karena munculnya Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada munculnya peradaban umat Islam seperti ini. Saat menikah Masjid Nabawi rujukan seluruh umat Islam yang ada di dunia untuk melaksanakan haji lan umroh. Nopo itu bukan bagian dari politik, bagian dari politik. Ketika Nabi masuk di golongan yang ketika itu namanya disebut golongan yang paling kecil, yang pada waktu itu Nabi berdakwah dilempar, Nabi dakwah dicaci maki, Nabi menyebarkan agama Islam, diintimidasi. Itu banyak apa? Bani itu bagian daripada rihlah politik Nabi untuk menyebarkan agama Islam yang halangan dan rintangannya sangat luar biasa. Wong kula lan panjenengan sedaya sak menika cuma menikmati hasil daripada jerih payah yang telah dilalui dan dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya Bapak, tugas kula lan panjenengan sedaya menika menapa ing dalem dunya menika? Yaitu keseluruhan panjenengan sedaya ing dalam dunia menika dados khalifatul fil pemimpin ing dalam bumi menika.
Pemimpin yang dalam dunia ini, ya pemimpin singkat bersyukur. Pemimpin yang seperti apa yang tentunya akan menjadi salah satu bagian atau contoh daripada yang dicontohkan oleh Nabi. Peradaban daripada Masjid Nabawi yang memunculkan nilai politik adalah fungsi daripada masjid itu mempunyai nilai terkait dengan ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong terkait dengan nilai-nilai kebaikan, karena itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Itu ketika Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi itu, nilai politik yang muncul adalah memberikan pertolongan kepada orang lain. Contoh itu nopo pada waktu itu, ketika perang Khandaq, Bapak Ibu sekalian, banyak umat Muslim yang ketika itu mengalami cacat fisik, maka pemulihan dan pengobatannya ditempatkan di masjid. Itu salah satu fungsi masjid. Lalu sama ini kejadian kok Bapak Ibu, masjidnya rata-rata itu ketika yang namanya musafir itu digarasi dan diberi keringanan oleh Allah. Salah satu bentuk keringannya adalah boleh menjamak dan mengkosor sholat. Maka tempat untuk melaksanakan sholat bagi musafir itu berada di mana? Pertanyaannya, untuk sholat musafirnya berada di mana? Kalau masjid kita kunci semua, maka sholatnya di mana? Ini bentuk nilai politik dari Nabi berkaitan dengan ta'awun 'alal birri. Pada waktu periodenya Rasul, masjid itu diperuntukkan untuk memberikan pemulihan kepada tentara-tentara muslim, memberikan keringanan bagi tentara-tentara muslim untuk melaksanakan sholat jamak kosornya. Itu Allah yang menggaransi. Ketika fasilitas masjid semuanya ditutup, apakah kita tidak bersalah kepada hukum yang sudah dicontohkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi yang termaktub dalam hukum Islam? Alasannya banyak. Apa Pak, masjidnya tak buka itu kadang-kadang alhamdulillah, kadang-kadang mikir ini ketika nilai peradaban Islam itu dicontohkan dalam Masjid Nabawi, banyak sekali alternatif Rasulullah yang dimunculkan ketika itu, yang mana tidak memberikan suatu gagasan yang memunculkan dan juga gagasan yang melanggar dan melarang syariat Islam. Yang pertama tadi berkaitan dengan kesejahteraan. Masjid difungsikan untuk kesejahteraan. Masjid difungsikan untuk saling tolong menolong. Masjid difungsikan untuk pelatihan daripada militer pada waktu itu. Saat ini wonten Masjid Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk kegiatan tanpa suci. Jarang. Alasannya boleh mari digawe motor kabeh. Contoh Nabi, masjid itu dipakai kegiatan militer pada waktu itu. Dan sekarang kalau masjid tidak difungsikan untuk itu, hanya difungsikan untuk sholat saja, bagaimana terkait dengan apa yang diminta oleh PT Muhammadiyah, startup masjid itu di mana? Bukan hanya difungsikan untuk sholat, bukan hanya difungsikan untuk kegiatan pengajian ini saja, tapi fungsi dan nilainya harus kita mencontoh terkait dengan fungsi dan nilai dan juga politik yang diterapkan oleh Nabi ketika itu membangun daripada masjid.
semuanya unsur politik Bapak. Yang keempat, ketika itu Masjid Nabawi dipakai oleh Nabi Muhammad sebagai iklani kalimatillah, untuk menyuarakan dan mengumandangkan dan memberitahukan dan mengajak kepada semua penduduk pada waktu itu yang ada di Yasrib ataupun di Madinah untuk mengumandangkan terkait dengan kalimat-kalimat Allah. Salah satunya ya pengajian-pengajian itu. Jadi peradaban daripada Islam itu dimulai dari masjid sampai muncul Islam sebesar ini. Awal mulanya ya dari masjid. Nek kula panjenengan sedaya boten fungsi akan masjid kedua fungsi ingkang dipun coba kalian Rasul nggih namung sebatas damel salat lan damel pengajian kemawon. Wonten sakmenika masjid niku ramah anak. Kula niku nggih ten kene Provinsi Riau. Kula niki nate dibuat kali Kementerian Agama bikinkan kuliah ten kene khusus kali S3 ten. Ya alhamdulillah pemerintah kepanggil Ustaz Abdul Somad. Ya alhamdulillah kalau nanti 2 kali ketemu beliau dan ngaji kali beliau, dan setelah itu beliau menjadi pegawai negeri karena beliau lebih mementingkan dakwahnya dibanding menjadi pengajar yang belum dikira belum cukup untuk mengembangkan dakwahnya. Di Pekanbaru Riau Bapak Ibu, ini kula lantas dengan saya menganalisa dan meneliti Provinsi Riau itu provinsi yang paling kaya keempat di Indonesia, dan seluruh masjidnya ditanggung oleh Pemkot dan Pemda daerah sing diarani Masjid Madani. Penduduk itu sangat ramah terhadap anak-anak. Kita melihat bahwa lari-lari itu ramai saya di orang sekali. Terus anak-anak itu ya tolong balik mana ke masjid kadang-kadang dia alasan. Soalnya orang sampai mas, nomor mana sampai kalau kados malaikat maling mereka. Padahal dua nanti semua malaikat. Wonten ramai di center di Sentolo itu nanti sangat lari, wonten kados itu berjamaah. Lan edukasi atau pendidikan terkait dengan masjid ini. Dan ini contoh, ini kan keinginannya LPCR khususipun yang memberikan ketakmilan kan sampun tadi pastikan. Tendene masjid Joko Karya kali masjid sakit Malang. Tapi nilai-nilai terkait dengan pendidikan keramah anak-anak sampun dimutrapaken apa? Dan Pekanbaru itu kados tendene Makkah. Wonten satpamipun khusus lari-lari alit sing jamaah niku dipersilakan paling tinggi sohipun. Temriku wonten khusus takmir masjid yang menjadi satpam untuk anak-anak yang melaksanakan sholat. Kados sendiri meskan nek menawi jangan sampun mas nopo ngaji lan wonten satpam niku sing ngawasi anak-anak sholat mas tenan. Dan Pekanbaru ini 5 waktu sholat baik maghrib sampai maghrib lagi itu kebanyakan jamaahnya itu mayoritas anak-anak muda. Karena dari awal pendidikan karakter dan mengenalkan masjid itu sudah dimulai dari anak-anak. Masjid ramah anak. Orang kok tambah geografi, ini iso anak-anak kecil taruh di sok paling akhir
Nek apa kasih satpam khusus untuk anak yang nantinya jamaahnya satpam tersebut jamaah di batch kedua atau jamaah yang kedua khusus untuk anak. Itu diawali dari dasar, itu dimulai dari anak. Kalau anak-anak nggak mau ke masjid, terus bagaimana kita itu menyuruh anak terus anak langsung siap? Tapi siap bapak, saya berangkat ke masjid. Kalau di masjidnya tidak ramah anak. Bagi takmir masjid ini bagian daripada warning, peringatan terkait dengan masjid harus ramah anak. Kata Ustaz Ali Hidayat, Muhammadiyah banyak, gitu kan? Muhammadiyah banyak. Pertanyaannya, kalau masjidnya nggak ramah anak, mau banyak di mana? Kadernya nggak ada. Ini nama betul. Karena pelajaran pertama, pendidikan pertama itu dimulai dari anak bapak. Kalau masjid tidak ramah, ya jangan berharap kader-kader Muhammadiyah itu makin banyak. Begitu juga sholat sunnah untuk yang lain atau sholat tarawih, dikhususkan untuk anak-anak sendiri biar nggak ramai. Itu gimana? Biar semua jamaahnya itu bisa tumanina pada waktu melaksanakan sholat. Itu fungsi daripada peradaban Islam dimulai dari masjid dan semuanya ada unsur politiknya. Salah satunya adalah bentuk nilai yang akan dimunculkan. Karena itu bagian daripada kalimatillah aklin untuk penyampaian bagaimana agar agama Islam ini tersalurkan dan terkonsumsikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah masjid harus ramah. Yang kelima, bagian daripada masjid salah satunya menjadi salah satu peradaban dalam Islam dan itu berupa bentuk nilai daripada politik adalah berkaitan bahwasanya masjid itu fungsinya juga untuk baitul mal. Tadi saya sampaikan Iwamul dunia di arba'atu asya. Kekuatan dunia itu ada 4 indikator, 4 perkara yang mengacu dan memicu bahwasanya nanti negara Indonesia bisa sejahtera. Salah satunya adalah syahwatil dunia, yaitu dermawannya orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang kaya Muhammadiyah tidak difasilitasi adanya baitul mal, maka pendistribusiannya akan tidak sesuai dengan syariat. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini sejarah daripada zakat bapak. Dan zakat ini bagian daripada kebijakan politik dari Rasulullah. Ketika zakat ditunaikan dan itu sebagai kewajiban masyarakat muslim, seketika itu juga Nabi membentuk suatu kelompok yang namanya baitul mal. Dan Nabi melarang dan tidak membolehkan bagi individu untuk mentasarufkan secara mandiri zakatnya sendiri itu kepada orang lain. Harus dikelola oleh baitul mal. Dan itu sejarah daripada munculnya lazisme Muhammadiyah yang diawali dari sejarah Nabi membuat baitul mal. Makanya saya mengingatkan pada diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya bahwasanya kalau kita sudah dititipi oleh Allah berupa harta yang lebih dan sudah mencapai haul dan nisab, maka dalam hal ini kita diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami disalahkan, dijelaskan dalam kitab yang namanya kitab Durratun Nasihin, di situ dijelaskan
Ketika orang-orang dermawan tidak ada di bangsa ataupun di negara, ketika orang-orang adil tidak ada di bangsa dan negara, ketika orang-orang itu tidak mempunyai ilmu agama, maka dalam hal ini negara ataupun agama ataupun komunitas dan kelompok tersebut akan bercerai-berai. Dicontohkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya diibaratkan bercerai-berainya seperti macan sama kucing. Jadi kan nanti tinggalin macan kali kucing dulu. Istilahnya kerang sampai kucing sampai macan nanti. Tapi di dalam kitab Durratun Nasihin itu diibaratkan seandainya tidak ada pemimpin yang adil, maka bangsa ini akan semrawut. Orang-orang miskin akan kelaparan, orang-orang fakir juga akan kelaparan. Kalau tidak ada orang-orang dermawan yang mau menyantuninya, maka kejahatan itu akan muncul di bangsa dan negeri. Terbukti apa betul? Nyata apa betul? Nyata. Terbukti betul. Maka itu kita follow dipersebatakan seperti kejahatan itu diumpamakan tarungnya macam ada kucing antara pemimpin dengan masyarakat. Ibaratnya pun macam itu pemimpin dan kucing itu pun masyarakat. Belum pencurian akan merajalela, jambret negara, soalnya pemimpinnya gratis. Wong dermawan kalau sing dalam ngekei wong sing miskin. Sak menika nek kula lan panjenengan sedaya mriki akan suara Surabaya bendino kan wonten pencurian sepeda motor. Niki mayoritas muslim yang notabene banyak memberikan fasilitas berbentuk harta kepada orang-orang miskin membutuhkan. Itu aja masih ada pencurian, apalagi yang orang-orang dermawan tidak mau mentasarufkan hartanya. Bukan hanya pencurian sepeda motor, pencurian dan penjambretan itu akan merajalela kalau tidak ada pemimpin yang adil dan juga orang-orang yang dermawan yang mau mentasarufkan harta. Nah, itu berkaitan dengan nilai-nilai politik yang diajarkan oleh Nabi. Ketika itu Nabi mendirikan masjid yang mana masjid itu adalah bagian daripada peradaban Islam. Nah, ingkang nomor kali inggih menika ya merintah niku atau sipun inggih menika dipun jelasaken ing dalam Quran surat An-Nisa ing dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Dipun jelasaken dhewe yang dimaksud dengan ya'muru memerintah itu adalah aminu wa atiu billah. Inggih menika merintah ing dalam keimanan lan ketakwaan marang Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kula lan panjenengan sedaya menika membahas masalah politik, maka yang menjadi value ataupun nilai utama adalah politik itu bisa membawa kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ini tafsir bahwa yang dalam tafsir Qurtubi itu jelaskan bahwasanya ya'muru itu adalah merintah untuk beriman dan taat kepada Allah. Ketika perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy ketika itu tidak terjadi peperangan. Itu bagian daripada politik yang awalnya antara umat muslim dan juga kaum Quraisy pada waktu itu akan melaksanakan peperangan. Tidak terjadi peperangan karena adanya munculnya perjanjian Hudaybiyah.
Dan itu bagian daripada strategi politik Nabi yang memunculkan kemenangan, dan kemenangan itu tidak berupa peperangan. Itu menawi dengan sedaya bersani ing dalam surat Al-Fatah dipunjelaskan. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu selebar-lebarnya bagi engkau wahai kaum dan umat Nabi Muhammad yang memperoleh kemenangan pada waktu itu. Iku lan panjenengan sedaya menika ngantos aken utawa ngartekaken arti kemenangan menika. Ya diarani menang ya kudu diawali dari perkelahian, nanti akan memunculkan satu kemenangan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan terkait dengan salah satu nilai politiknya dan muncul perjanjian Hudaybiyah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Fatah itu, dan Allah memberikan garansi dan reward kepada umat Nabi Muhammad pada waktu itu, disebut orang-orang yang menang. Makanya yang dalam PLN, PCN, PDM nyalonaken dados ketua PLN boten dados nyalonaken PCN boten dados ketua nyalonaken ketua pimpinan cabang Aisyah boten dados kecuali ketika dicalonkan oleh anggota dan ketika itu menang, maka dalam hal ini itu adalah bagian daripada dakwah. Oleh karena itu, ketika surat Al-Fatah itu diturunkan dan Allah memberikan reward kepada orang-orang yang ketika itu berhasil, keberhasilan itu tidak terjadi peperangan, akan tetapi terjadinya silaturahim, terjadinya silaturahmi, maka dalam hal itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai seorang yang menang dan disebut sebagai pemenang. Yang penting tidak memunculkan pertikaian. Kita lanjutkan dalam surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan reward kepada umat Nabi Muhammad yang pada waktu itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan tidak terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sangat luar biasa kepada itu. Liyaghfira laka Allahu, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa. Coba Bapak, kita harus meyakini bukan hanya liyaghfirallahu ma taqaddama, apa yang diampuni oleh Allah terkait dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan ataupun dosa-dosa yang akan dilakukan, akan tetapi bentuk reward dan pemberian hadiah dari Allah adalah Shiratal mustaqim. Allah akan menunjukkan, memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad yang pada waktu itu tidak terjadi peperangan untuk jalan yang lurus. Ini perlu kita jawab. Ini hukum syariat. Bahwasanya Islam itu tidak suka terkait dengan peperangan. Islam tidak mencontohkan terkait dengan perbuatan. Islam lebih mengutamakan terkait dengan ta'awun 'alal birri wal taqwa. Itu contoh-contoh kebijakan ataupun politik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan apa yang menjadi contoh dari kita yang nantinya akan
kita mencontoh dari Nabi. Ketika ya'muru, memerintah itu ditafsirkan dalam tafsir kitab tafsir Qurtubi, ya. Yang kedua adalah wa'ati'ur rasul. Bahwasanya jika kita memimpin, maka yang kita contoh adalah ati'ur rasul, nyontoh ing dalem sedaya sikapipun lan perbuatanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kajian-kajian rutin yang diselenggarakan oleh BCM ataupun BNN banyak sekali membahas terkait dengan contoh-contoh ataupun yang terkandung dalam sirah Nabawiyah, contoh-contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tadi saya sudah contohkan peradaban Islam dimulai dari masjid, dan itu memunculkan terkait dengan nilai-nilai politik. Yang kedua berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, yang itu memunculkan nilai-nilai politik. Maka dalam hal ini yang ketiga adalah berkaitan dengan siasat, berkaitan dengan memerintah, berkaitan dengan memelihara, berkaitan dengan mensejahterakan. Maka contoh yang kedua adalah harus mencontoh terkait dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Dan ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Pak, bagaimana hukumnya untuk saat ini, Pak, terkait dengan banyak sekali ulama itu yang mencalonkan menjadi anggota DPR atau mencalonkan jadi presiden, apa hukumnya? Nah, ketika kita tadi sudah belajar terkait dengan hukum Islam berkaitan dengan politik, maka ada salah satu hadis yang memerintahkan untuk berpolitik, dan ada salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpolitik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita menerjemahkan terkait dengan landasan tersebut, maka di situ kita bisa mengambil poin yang terakhir. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang memilih pemimpin siapa, Bapak Ibu? Yang memilih pemimpin di bangsa dan negara kita siapa? Ketika rakyat yang memilih pemimpin, di situ ada nilai-nilai politik yang akan dimunculkan oleh pemimpin, dan ada nilai politik yang muncul dalam rakyat dan masyarakat tersebut, yakni ketaatan kepada ulil amri. Nah, ini banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Ketaatan dari sektor dan ruang lingkup mana kita akan taat kepada pemimpin? Maka kalau di Muhammadiyah, referensi utama adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. Yunahardini, bahwasanya pemimpin di Indonesia itu ada yang namanya pemimpin eksekutif, ada yang namanya pemimpin legislatif, ada namanya pemimpin yudikatif, dan yang keempat ada namanya pemimpin ideologis. Pak, ketika waktunya Idul Fitri, Idul Adha dan penentuan puasa, kenapa Muhammadiyah kok nggak ikut ulil amri? Padahal di situ ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka jawabannya gampang. Ketika
almarhum Prof. Yunus Ilyas menerjemahkan dan menafsirkan terkait dengan ayat itu, maka amr di situ, pemimpin di situ dimaknai empat pemimpin. Kalau berkaitan dengan ideologi dan unsur religius, maka dalam hal ini kita patokannya adalah Muhammad. Tapi yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam ranah yudikatif, maka pemimpinnya adalah hakim. Eksekutif maka presiden, legislatif maka DPR. Kalau ideologis maka Muhammad. Jelas bukan? Jelas lagi. Kadang-kadang pulau panjenengan sedaya niku ditakoni nggih. Boten saged jawab. Muhammad itu gak taat dengan pemerintah, padahal jelas di Al-Quran itu taat dengan pemerintah. Jawabannya yang dimaksud dengan pemerintah itu pemerintah seperti apa? Yang dimaksud dengan pemimpin itu pemimpin sektor yang mana? Maka kalau kita berkaitan dengan penentuan Syawal dan juga penentuan Ramadan dan penentuan Adha, maka dalam hal ini ulil amri itu adalah Muhammadin. Paham Bapak Ibu? Itu berkaitan dengan hadis yang dianjurkan kepada kita sebagai umat muslim ataupun Al-Quran yang dianjurkan kepada kita sebagai hambanya untuk melakukan politik dalam kehidupan kita. Yang terakhir berkaitan dengan anggapan yang keliru, Bapak Ibu, bahwasanya banyak orang-orang Muhammadiyah yang masuk dalam dunia politik itu dianggap keliru. Sing asale dari kiai saiki nyalokno DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dianggap banyak orang bahwasanya itu tidak, Bapak. Kalau kita menerjemahkan terkait dengan makna siasat, makna pemimpin, makna politik, maka di situ ada unsur yang namanya jihad politik bagi ulama. Karena pentingnya ulama untuk masuk dalam dunia politik itu untuk berjihad. Fungsi daripada Rasulullah pada waktu itu, fungsi daripada sahabat Rasulullah pada waktu itu, selain menjadi umarok juga menjadi ulama. Ini contoh, Bapak. Apakah kita mengkelirukan contoh yang diterapkan oleh Nabi? Ketika ada ulama yang mencalonkan, maka kita harus dukung. Karena itu bagian daripada anjuran. Melihat problematika yang muncul di dunia ini berkaitan dengan kesejahteraannya tidak sesuai dan tidak merefleksikan terkait dengan apa yang menjadi landasan daripada syariat. Dan itu yang akan diperjuangkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang menjadi hadis daripada Ad-Dailami, Iwamudunya, salah satunya adalah bi'il ulama, ilmunya para ulama yang nantinya akan diperjuangkan di maka kita harus dukung. Ojo sampai keliru. Kadang-kadang orang sing takut mungkin ya kalau nyalon anggota DPR, ya itu nyalon sebagai pemimpin, itu keliru. Maka mulai saat ini kita sudah memahami bahwa itu bagian daripada anjuran yang dianjurkan oleh agama untuk ikut serta dalam berkontestasi untuk tegaknya Islam yang mana menjadi khilafah Islamiyah. Contoh yang sudah dicontohkan dan disampaikan oleh Nabi dan juga disampaikan oleh Khulafaur Rasyidun. Nah, ini berkaitan dengan politik. Saya kira sudah 1 jam Pak Edwin yang berkaitan dengan kajian kita untuk politik. Yang artinya politik itu bukan jelek Bapak Ibu. Politik itu artinya siasat. Siasat itu artinya memerintah dan juga memelihara dan juga mensejahterakan.
Sehingga kunci daripada politik itu adalah politik berfungsi untuk mensejahterakan dan juga memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak sopan ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan di wilayah Kedurus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrulillah wa barakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab.